Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab pokok-pokok yang penting dan dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim di dalam agama Islam ini. Dan sekarang kita ada di halaman 37 tentang bab ibadah al-masyru'ah wal bid'ahil mamnu'ah. Bab ibadah yang disyariatkan dan bid'ah-bid'ah yang dilarang. Ibadah yang disyariatkan dan bid'ah yang dilarang. Ya. Soalnya, limadza khalaqana Allah Ta'ala, untuk apa? Kenapa Allah menciptakan kita? Qafnya ini di fathah. Khalaqana. Kalau disukun itu nanti beda. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Wa mad dalil, dan apa dalilnya? Khalaqana Allah Ta'ala, Allah telah menciptakan kita semua li'ibadatihi wahdahu la syarikalah, untuk beribadah kepadanya saja. Untuk beribadah kepadanya saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan untuk ibadah. Ada ayat Al-Quran, di beberapa ayat Allah menciptakan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Iya, tapi kita tidak diperintahkan untuk bermain-main. Ibaratnya kita disuruh datang ke suatu tempat,
di sana banyak permainan, tapi kita dimasukkan ke tempat itu bukan disuruh main. Di dunia juga sama. Dunia itu tempat sanda gurau, permainan. Tapi kita diciptakan bukan untuk bermain-main. Kita diciptakan untuk melaksanakan ibadah. Nanti ada penjelasan ibadah. Atau kita lihat makna ibadah dari ayat ini. Liya'buduni, agar ibadah itu. Di sini itu ada beberapa makna. Liya'buduni, agar ibadah maksudnya. Agar ibadah itu maksudnya juga agar mentauhidkan Allah. Agar mentauhidkan Allah. Juga agar beribadah itu artinya agar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu agar ibadah. Jadi agar ibadah itu maksudnya agar mentauhidkan Allah, agar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah itu kita diciptakan itu seperti itu sekarang. Makanya kita dalam sehari-hari itu disuguhkan dengan aturan-aturan dalam agama kita. Aturan yang mengatur hidup kita. Kita nggak sembarangan. Ada hal yang diperintah, ada hal yang dilarang. Kita tidak bisa seenaknya. Orang yang tidak mengerti tentang agama, cirinya itu diantaranya dia hidup seenaknya. Tidak mau diatur. Itu dia nggak ngerti agama. Sehingga ya, nanti dia hidupnya itu tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Lalu apa itu ibadah? Ini makna ibadah. Kan tadi dikatakan kita ini hidup diciptakan untuk ibadah. Lalu apa ibadah itu? Kalau makna bahasanya ibadah itu menghinakan diri. Menghinakan diri. Atau zallul. Al-khudu'. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa. Iya. Kemudian menurut istilah ibadah ini artinya, ini arti dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di definisi ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Al-ibadatu ya ibadah adalah ismun jami'un. Sebuah sebutan, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Pada segala sesuatu yang yuhibbullah, Allah mencintainya.
wa yardah, dan Allah meridhoinya. Minal aqwali wal a'mali, berupa perkataan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Al-zahirati, yang nampak, wal batinah, dan yang batin. Itu ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Kita tuliskan ya, ibadah itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Iya. Berarti kita harus belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu mana perbuatan dan perkataan yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi kita mengira itu dicintai dan diridhoi Allah, ternyata itu dimurkai oleh Allah. Jadi kalau ada perkataan, lalu ada dalil Allah mencintai perkataan itu atau perbuatan, nah berarti perbuatan dan perkataan itu termasuk ibadah. Juga di antara sesuatu itu termasuk ibadah itu kalau diperintah oleh Allah. Ada perintah dan dipuji. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah perintah, nah berarti itu ibadah. Atau ada sesuatu yang Allah puji, nah itu berarti juga ibadah. Itu indikator yang lain. Kalau di sini kan dicintai dan diridhoi. Indikator yang lain, kriteria yang lain, itu jika perbuatan itu dipuji oleh Allah, diperintah, atau dijanjikan pahala. Jadi kalau ada ucapan, perbuatan, dicintai oleh Allah, diridhoi, dipuji, kemudian diperintah, kemudian dijanjikan pahala, maka sesuatu itu termasuk ke dalam ibadah. Contoh misalkan, sesuatu yang diperintah. Sholat. Allah memerintahkan sholat. Berarti sholat ibadah. Allah memuji orang yang berbuat sholat. Berarti ibadah. Berarti sholat itu termasuk ibadah. Kemudian juga misalnya orang-orang yang taubat. Taubat itu ibadah. Allah memerintahkan bertaubat. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi kalau ada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dicintai, diridhoi, dipuji, dijanjikan pahala, maka ketahui perbuatan tersebut termasuk ke dalam bagian ibadah. Di sini menunjukkan ibadah itu luas. Ibadah itu
cangkupannya sangat luas. Ya, hanya nanti ada yang ibadah itu yang memang wajib, ada yang sunat. Ya. Iya. Lalu ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu selain bukti penghambaan kita, bukti ketaatan kita kepada pencipta, juga kita berharap ibadah itu diterima di sisi Allah, membuahkan pahala, ya, membuahkan hasil. Hanya tidak semua ibadah yang dilakukan oleh manusia itu bisa membuahkan hasil. Ada syaratnya. Syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Ya. Bahkan ini kalau hilang tidak akan disebut ibadah. Mahya syurutu qabulil ibadah. Apa syarat-syarat diterimanya ibadah? Jadi kalau kita melakukan ibadah, perhatikan ini. Ya. Jangan asal-asalan, yang penting melakukan, tidak. Al-ibadatu takunu makbulatan. Ibadah itu akan diterima ini dengan dua syarat. Pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murni karena Allah, niatnya, tata caranya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Nah, di sini dalilnya, di antara dalilnya, bahwasanya ibadah itu harus ikhlas dan mutaba'ah. Di antaranya itu surah Al-Baqarah. Di antara dalilnya ini surah Al-Baqarah ayat ke 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Man aslama wajhahu,
yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya mengikhlaskan amalnya. Jadi aslama wajhahu itu mengikhlaskan amalnya. Muhsinun. Muhsin di sini artinya dia ibadah kepada Allah di syara'ihi, sesuai dengan syariatnya, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau kita lihat dari perkara ini, manusia terbagi menjadi 4. Manusia terbagi menjadi 4. Pertama, ya, ikhlas dan mutaba'ah. Dia ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, dia ikhlas, tidak mutaba'ah. Ya, dia ikhlas, tapi tidak mutaba'ah. Yang ketiga, dia mutaba'ah, tidak ikhlas. Dan yang keempat, tidak mutaba'ah, tidak ikhlas. Nah, nomor 1 ini yang diterima. Yang diterima mendapatkan pahala. Yaitu yang ikhlas dan mutaba'ah. Baru dia diterima. Adapun nomor 2, 3, 4, yaitu yang ikhlas tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Yang lebih parah yang keempat, dia tidak mutaba'ah dan tidak ikhlas. Yang ketiga ini tidak akan diterima. Sebanyak apapun ibadah. Jadi ibadah itu ukurannya bukan banyak atau seenaknya. Tapi ibadah itu lihat niat kita untuk apa, untuk siapa, dan caranya sesuai atau tidak. Baru diterima. Jadi itu 4 kelompok manusia di dalam melaksanakan ibadah. Ada yang ikhlas dan mutaba'ah, ada yang ikhlas tidak mutaba'ah, ada yang mutaba'ah tapi tidak ikhlas, ada yang tidak mutaba'ah dan tidak ikhlas. Iya. Selanjutnya, ma makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Kalau ikhlas itu secara bahasa artinya murni.
Secara bahasa, ikhlas itu artinya murni. Murni, tidak bercampur. Tidak bercampur dengan apapun. Murni tidak bercampur dengan apapun sedikit pun juga. Ana izin dulu ya. Karena setoran dulu, ana izin dulu beberapa menit. Kita lanjutkan ya. Jadi ikhlas itu secara bahasa murni, tidak bercampur dengan apapun sedikit pun juga. Bisa dilihat ya, dari makna ikhlas itu secara bahasa di Allah perumpamakan seperti di surah An-Nahl ayat 66. Surah An-Nahl ayat 66. Di sini dikatakan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh bagi kalian di dalam binatang ternak itu ada pelajaran. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan atau kejadian yang ada pada binatang. Apa kata Allah? Nusqikum. Ya. Kami memberikan minum kepada kalian. Mimma fi butunihi. Dari apa yang terdapat di dalam perutnya. Maksudnya susu. Mimbaini farsin wadani. Yang berada di antara kotoran serta darah. Labanan kholisan. Susu yang murni. Sa'iqon lisyaribin. Yang mudah untuk diminum. Jadi di sini yang jadi makna ikhlas, labanan kholisan. Kholis itu murni. Iya, kita lihat air susu dari binatang itu keluar di antara kotoran dan darah. Tapi air susunya tidak bercampur apa-apa. Jernih dia murni. Itu makna ikhlas. Jadi ikhlas itu memang kadang kita dihadapkan dengan keadaan yang menyulitkan, sulit untuk tidak mencampurkan sesuatu dari ibadah kita. Itu ikhlas secara bahasa. Murni, tidak bercampur apapun. Lalu secara istilah di sini dikatakan ikhlas ini banyak definisinya. Di sini dikatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul ibadati, membersihkan ibadah min jami'i syawa'id syirik, dari seluruh
kecacatan syirik. Ya, dari seluruh campuran syirik, kotoran. Syawa'in itu kotoran, campuran. Ya. Ria dan sum'ah. Jadi kita membersihkan ibadah dari kotoran syirik, menyekutukan Allah. Ria, beramal ingin dilihat. Kita ngaji, bikin status. Tujuannya apa? Ingin dipuji orang atau apa? Atau kita menceritakan kebaikan kita. Ingin didengar orang lain terus dipuji. Itu semua. Berarti di sini syirik, ria, dan sum'ah diantaranya ini menjadikan atau perusak keikhlasan, perusak hati. Gitu. Ibadah itu bersihkan dari perkara-perkara itu. Walaupun perkara-perkara ini kita senangi, orang senang dipuji. Bersihkan ibadah dari niat-niat selain Allah. Kenapa demikian? Karena kalau bercampur, itu tidak akan mendapatkan pahala. Lebur amalan kita. Ya. Dalam ayat Al-Quran, banyak ya penjelasan. Misalnya, di surah Yusuf ayat 106. Yusuf ayat 106 misalnya. Wa ma yu'minu aksaruhum, dan tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah, melainkan mereka juga musyrik. Jadi mereka beriman tapi bercampur dengan musyrik. Misalnya orang kafir itu, di sini banyak penjelasan. Kalau ditanya yang menciptakan Allah, tapi mereka beribadah kepada selain. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah, tapi dia ibadah kepada selain Allah. Lalu misalkan di dalam ayat yang lain, Allah eh, memerintahkan agar jangan sampai kita merusak amalan kita. Ya, di surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Janganlah kalian melebur, membatalkan amalan kalian.
Jadi amalan kita itu bisa lebur. Dengan apa? Dengan sesuatu yang merusaknya. Menghilangkan pahalanya. Jadi jangan meleburkan amalan kita. Nah, di sini ada penjelasannya. Kata para ulama di sini, dengan kemunafikan, dengan ria, dengan sum'ah, itu bisa melebur amalan kita. Jadi hati-hati dari niat yang tidak ikhlas. Itu definisi ikhlas secara istilah. Membersihkan ibadah dari seluruh kotoran syirik, ria, dan sum'ah. Karena syirik, ria, dan sum'ah itu bisa meleburkan amal. Sebanyak apapun itu. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Nanti sebelumnya sudah kita bahas tentang bahaya syirik. Iya. Kemudian di antara ciri ikhlas juga banyak dijelaskan oleh para ulama. Ikhlas itu kita melupakan penilaian makhluk dan fokus dengan penilaian Khalik. Itu ikhlas namanya. Kita nggak urus dengan makhluk. Tidak semangat ketika dipuji dan tidak lemah ketika dicela. Itu diantara ciri-ciri keikhlasan. Kalau dipuji tidak semakin menambah semangat, kalau dicela pun tidak melemah. Ada manusia itu kalau senangnya itu diapresiasi, dipuji. Kalau dikritik, dinasehatin, dia nggak senang. Nah, itu ternodai hatinya. Ya. Dan banyak lagi ciri-cirinya dijelaskan oleh para ulama terkait ikhlas ini. Ya. Selanjutnya, madalil ala wujubil ikhlas lillahi ta'ala. Apa dalil tentang wajibnya ikhlas kepada Allah Ta'ala? Ad-dalilu ala wujubil ikhlas, qaulullah Ta'ala, dalil akan wajibnya ikhlas, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa dengan lurus. Jadi ibadah itu diperintah oleh Allah pada kita. Dan ketika Allah memerintahkan ibadah, ibadah itu baru akan diterima kalau dia ikhlas. Ikhlas itu jadi syarat ibadah diterima. Atau dengan kata lain, ibadah yang Allah perintahkan itu ibadah yang ikhlas. Bukan hanya sekedar diperintah. Jadi yang Allah perintahkan itu ibadah yang murni untuknya. Bukan ada campuran. Seperti tadi misalnya, ingin dipuji orang, ingin namanya harum, ingin mendapatkan sekedar kenikmatan dunia dan selainnya. Memang sulit ikhlas itu. Sulit. Tapi kita harus berusaha. Caranya gimana ya? Dengan seperti ini sering kita membahas bab-bab akidah,
itu hati kita nanti akan mulai membaik. Iya. Kemudian makna mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaba'atu li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-iktida'u bihi bi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-iktida'u, menjadikan contoh, mengambil contoh. Bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatillahi ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Di antakunal ibadatu, yakni dengan menjadikan ibadah itu muwafiqatan bis sunnah, sesuai, cocok, sesuai dengan sunnah. Khaliyatan minal bid'ah, kosong, terhindar dari bid'ah. Nah ini mutaba'ah. Kan tadi di ayat awal ya, Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini diciptakan untuk ibadah. Nah, gimana cara ibadah? Apa macam-macam ibadah? Kita perlu contoh. Dan yang Allah tugaskan untuk memberikan contoh di dalam ibadah itu Nabi SAW melalui Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau kita ibadah mengada-ngada, nah itu tidak diterima. Kita bisa lihat di dalam kehidupan dunia, di pekerjaan misalnya, atau di sebuah instansi, itu pasti ada aturan, SOP, aturan yang berlaku di sana. Harus ini, jangan ini, kalau ini gini caranya, dan sebagainya. Apalagi di dalam agama kita. Agama ini bukan main-main. Seorang bisa seenaknya. Maka ketika kita ingin melaksanakan sebuah ibadah, tanya dulu bagaimana ini cara melaksanakan. Contohnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, jangan dilaksanakan. Ya. Kalau seseorang itu bebas melaksanakan ibadah semaunya, lalu buat apa Allah mengutus Rasul? Ya. Justru Allah mengutus Rasul itu diberikan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan agama ini. Rasulullah punya hak menjelaskan agama, membuat perintah dan larangan. Adapun manusia biasa tidak punya hak. Walaupun dia kiai, habib, syekh, nggak punya wewenang untuk membuat syariat. Yang kita ambil contoh dalam ibadah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi saum, bagaimana Nabi melakukan ibadah yang lainnya? Ya dari belajar. Makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berucap dan bertindak. Sehingga dari perkara itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Supaya benar hidup kita, benar ibadah kita. Belajar itu wajib. Belajar tentang akidah, belajar tentang ibadah. Kalau nggak seperti itu, kita nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa ibadah dengan benar kalau tidak belajar? Maka niatkan semuanya, ya termasuk yang berbicara juga. Kita ini menuntut ilmu agama
Di antara tujuan pokoknya ingin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Ingin memperbaiki nilai kualitas kita, kualitas ubudiyah kita di hadapan Allah. Ingin ibadah kita semakin baik, semakin benar. Itu tujuan menuntut ilmu. Bukan sekedar ingin tahu A, B, C, D, ingin hafal A, B, C, D. Itu bagus, itu ilmu. Tapi bukan itu tujuan pokoknya. Ingin kita benar dalam beribadah kepada Allah. Bukan sekedar ingin pintar, tapi ingin benar. Iya. Kemudian apa dalil? Madalilu ala wujubil mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil wajibnya mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad-dalilu ala wujubil mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qaulullah ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan jika engkau mencintai Allah. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, buktikan, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita beneran cinta sama Allah, ikuti Nabi. Ikuti Nabi di sini maksudnya beramal sesuai dengan contoh Nabi. Jadi mutaba'ah itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan kita. Itu merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah. Kemudian apa? Ketika kita mutaba'ah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi kita bisa berikan catatan, mutaba'ah itu faidah besar mutaba'ah, faidah agung dari mutaba'ah itu di sini dikatakan 2 atau 3. Pertama, sebagai bukti nyata kecintaan kita kepada Allah. Sebagai bukti nyata kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, faidahnya akan mendatangkan kecintaan Allah. Akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ini balasan sesuai dengan apa? Orang banyak kan mengaku cinta kepada Allah. Buktikan. Nah, di antara buktinya ini dengan mengikuti Nabi. Nah, dengan kita mutabah juga akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Allah akan mencintai kita. Kemudian yang ketiga, akan diampuni dosanya.
akan diampuni dosa-dosa kita. Ini diantara faedah atau buah agung dari mutabah. Merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah, akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Jadi Allah pun akan mencintai kita. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di antara dalil lain dari mutabah ini, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Di surat Al-Hasyr ayat ke-7. Apa-apa yang Rasul membawa pada kalian, yang Rasul bawa untuk kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasul larang, maka tinggalkannya. Karena yang Rasul bawa itu dari Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan demikian pembahasan kita untuk pagi hari ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bid'ah. Nah, ini bid'ah ini yang merusak agama kita. Demikian pada yang di Zoom, kalau ada yang ingin diperjelas, dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi umat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Atau raise hand boleh, silakan. Silakan umat. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik, barakallahu fikum, semoga disampaikan bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara juga kita semua, agar kita bisa lebih paham terhadap agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.